Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Bapak Budi Santosa berada. Jadi perkenalkan saya Adan Hendrato Putra dengan NIM 104. Saya Stefano Geng Setiawan dengan NIM 117. Saya Muhammad Dafwa Alwafi dengan NIM 102. Saya Rahman Abil Prambudi dengan NIM 110. Saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 100. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai final project dari SIG. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tunggu dulu nih Mas Ardan. Bisa jelaskan dikit gak ini final project kita tuh judulnya apa Mas Ardan? Oke, jadi untuk judulnya akan dijelaskan oleh teman saya. Judul apa? Oke, izin masuk. Untuk judul dari final project kami itu yaitu analisis spasial untuk pengambilan keputusan dalam menentukan tempat tinggal ideal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa kita mengambil judul ini? Karena yang kita tahu itu Provinsi Yogyakarta itu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan tingginya kebutuhan akan hunian yang aman, nyaman, dan strategis. Nah, dalam memilih tempat tinggal yang ideal, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya faktor keamanan lingkungan, transportasi, dan potensi resiko bencana alam. Oke, boleh lanjut ke QGIS-nya. Mas Rahman akan dilanjutkan oleh Stefano Gairan Kristiawan. Oke, yang pertama di sini ada tampilan tentang batas desa ya di bagian Provinsi Yogyakarta. Jadi yang diwarnain ungu ini, Mas Rahman bisa dicoba buka ininya Mas Rahman, atribut tabelnya. Oke, di bagian ungu ini atribut tabel yang ini Mas Rahman, categorize. Ini yang properties. Nah, ya cakep. Baik, di bagian di sini tertera ya, di bagian yang ungu di situ menandakan daerah Kulon Progo, Provinsi Kulon Progo, dan yang bagian hijau di sana di bagian atas itu ini menandakan di sini yang sebelah ungu ini daerah Kulon Progo, yang sebelah hijau itu Sleman, yang sebelah biru itu kota, dan yang kuning muda itu Gunung Kidul, dan yang agak keorangan itu Bantul. Untuk value-nya di sini sudah dipisahkan masing-masing ya tiap batas desanya. Untuk selanjutnya mengenai jumlah penduduk akan disikat oleh Ardan. Oke, jadi izin melanjutkan untuk tingkat penduduk di sini ada beberapa warna yang melambangkan setiap daerahnya itu kepadatan penduduknya berbeda. Nah, jadi semakin merah warnanya itu berarti kepadatan penduduknya itu semakin tinggi. Nah, kepadatan penduduk ini didapat dari mana? Jadi kepadatan ini itu didapat dari jumlah penduduk dibagi luas wilayahnya, teman-teman. Nah, gitu. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk Oke, atribut kita selanjutnya. langsung lanjut aja, izin masuk. Untuk faktor utama juga ini yaitu adalah bencana alam. Boleh dinyalakan layar gempa buminya Mas Rahman? Nah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemilihan tempat tinggal ideal Yogyakarta itu adalah risiko bencana alam, khususnya gempa bumi. Karena di Yogyakarta ini tuh termasuk ke dalam Ring of Fire ya teman-teman kalau nggak salah ya, itu banyak terjadi letusan Ya, gunung betul. berapi ataupun gempa bumi. Nah, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan Lava Pijar. jarak dari zona rawan gempa dalam menentukan lokasi hunian. Nah, dalam analisis spasial yang kami lakukan, kami menggunakan buffer sejauh 1,5 kilometer dari titik rawan gempa. Coba mungkin bisa diinfoin Mas Rahman satu aja, mungkin yang di mana aja boleh. Mungkin di sini bisa dikasih info gitu atau apa. Nah, ya. Nah, itu bisa dilihat kalau itu earthquake yang terjadi di Candi Prambanan Indonesia,
tepatnya tanggal 2014 kalau nggak salah itu pas Gunung Merapi meletus ya sepertinya. Nah, area yang berada di luar buffer gempa bumi ini dianggap lebih aman dan direkomendasikan sebagai lokasi hunian yang memiliki resiko bencana yang lebih rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa bagian Jogja Utara nggak sih itu bagian, coba di zoom out. Nah, yaitu bagian Jogja Utara dikit dan perkotaan itu cenderung lebih aman dibanding wilayah selatan Tenggara yang lebih dekat dengan zona gempa. Ini kalau di PUBG udah cur. Lava pijar Bener ya, banget tuh, Mas Kak. Dapa ya. Lanjut, selain ada faktor gempa bumi juga, salah satu aspek yang terpenting dalam memilih tempat tinggal yang ideal itu adalah transportasi umum. Mungkin bisa dinyalakan layar-layar dari Trans Jogja sama layar dari rel keretanya. Nah, transportasi umum ini juga sangat penting dalam menentukan lokasi tempat tinggal. Akses yang mudah ke transportasi seperti ke Trans Jogja atau bahkan ke stasiun-stasiun yang dimana sekarang tuh ada KRL. Terus lokasi yang dekat dengan transportasi umum juga berkontribusi terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan mendukung lingkungan yang lebih ramah. Nah, sebagai contoh di wilayah zoom in. Di wilayah perkotaan dekat apa namanya nih? Yang bundaran ini namanya apa? Lempuyangan, Oke, stasiun Lempuyangan oke. itulah. Fridosono. Memiliki akses transportasi umum yang sangat baik, yang dimana di situ juga ada jalur Trans Jogja, juga dekat dengan akses stasiun Lempuyangan dan Yogyakarta. Ini menjadikannya salah satu lokasi paling ideal untuk hunian di Yogyakarta. Oke, mungkin bisa lanjut ke yang lainnya, dilanjutkan oleh Rahman Nabil mungkin. Ya semua kan atau tinggal CCTV ya? Boleh dilihat Malahan, CCTV-nya. Alah, lag. Ada nih. Nah, dari data CCTV ini kita bisa tahu ya seberapa aman sih dari area tersebut karena sudah dipantau CCTV. Untuk buffer CCTV-nya ini sejauh bentar, berapa ini? 50 km, 50 km kejauhan. 50 meter saja, tidak terlalu jauh. Jadi area ini sudah dipantau CCTV ini gitu. Terus udah kan itu aja. Terus kenapa CCTV ini bisa jadi salah satu patokan buat memilih tempat ideal buat tinggal di Jogja, Mas Rahman Nabil? Bisa jelaskan tidak? Oh ya, jadi karena adanya CCTV ini, lingkungan tersebut sudah pasti dipantau gitu. Kalaupun ada kejadian-kejadian apapun yang bakal terjadi, nanti bakal ketahuan pelaku dan penyebabnya, dan itu cukup mengurangi angka kejahatan ataupun kriminalitas. Contohnya apa itu Mas Rahman Nabil? Barangkali ada maling kan gitu, langsung ketahuan mukanya, tangkap. Biasanya begal apa itu, Mas Nabil? Begal yang itu, yang apa itu? Biasanya orang-orang itu. Begal payudara. Oh iya, itu biasanya sering kan ya Mas Nabil. Kalau nggak ada Ya, CCTV kan susah akhir-akhir itu ini gimana caranya. ya akhir-akhir ini sering banget ya kriminal. Sedang marak ya Mas Nabil ya di daerah-daerah rawan ini ya. Betul. Jangan-jangan Mas Nabil ini pelaku ini. Bercanda Mas Nabil. Kita lanjut ke wawancara. Lanjut ke pertanyaan. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Ardan menyampaikan yang terakhir apa ini? Apa mau Mas Rahman mungkin untuk Mungkin Mas Aditya Rahman yang menyampaikan tutupan lahan ya. Rahman. Oke, selanjutnya ini ada layar tentang tutupan lahan yang sebenarnya ini bisa tergambarkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya seperti Ardan dan juga tadi ada kepadatan penduduk juga. Itu kan bisa dilihat bahwa di sini kalau misalnya kita lihat ini kan sudah dikategorize menggunakan warna ya, yang dimana biru muda ini pemukiman dan lain-lain itu selanjutnya ya, tuh bisa dilihat sendiri. Dan kenapa ini menjadi penting, karena ini secara general bisa dilihat gitu ya,
Kalau misalnya di sini kan tadi kita tahu ya di sini itu adalah Kota. kota titik pusat DIY gitu ya. Jadi sudah pasti di sini pasti pemukiman semua. Kemudian kita bisa ngelihat di arah timur. Di sini kita bisa ngelihat di sini ada di wilayah Gunung Kidul ya ini ya. Ya, Gunung Kidul, betul Gunung Kidul. Ya, apalagi Gunung Kidul yang bagian atas-atas ini kan, seperti kita waktu itu sempat bermain ke rumah Rizal kan, nah itu kan masih sangat asri gitu ya. Kita nyari lele ya. Dan juga Bener banget. mencari lele kan kita waktu itu. Kita juga bisa lihat di sini jumlah penduduknya juga pasti kan tuh masih banyak yang Masih biru-biru sedikit ya kan Mas Rahman ya. Bener Iya banget. betul. Jadi Bener tuh kayak banget. menandakan ya pemukimannya sedikit gitu. Bahkan di sini Betul. kalau misalnya kita lihat di tuplahnya itu kita bisa lihat oh di sini ada sawah, kemudian Kolam di sini lelenya di mana ada itu ya Mas? ikan. Kolam lele coba saya lihat dulu ya kolam lele itu warna apa ya? Lupa juga ini. Nih. Bukan. Di biru itu pupuk ini Hijau. Ah, Tambak ini ya, hijau. mana tambak ya. Benar sekali. Mana tambak ya? Ada di atas Mas Rahman kayaknya tadi Mas. Ini nih. Nah, itu. Nah, ini kayaknya tambak nih. Nah, Tambaknya di gunung ya Mas Rahman. Tambaknya ya? di gunung, lele di gunung ya Mas Rahman. Tambak belum kan ada ini, ada air dari hulu ke hilir kan ini tuh hulunya gitu. Hulu. Gitu. Baik. itu tambak 2 km ya Mas Rahman. Itu tambak Yoi. boyo. Nah, ini di pesisir juga nih ada tambak ini biasanya ada ikan kerapu kan. Udang juga ya Mas Rahman ya. Iya, cocok banget kan samping lautan ada tambak kayak gitu sih. Jadi ini untuk tutupan lahan. Ini tuh. Oke. Mungkin bisa lanjut Mas Ardan untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan bisa oleh Mas Ardan. Coba dinyalain semua layarnya aman. Oke. Nyalain dong, bisa Mas. menyimpulkan bagaimana tempat Baik. hunian ideal terbaik di Jakarta. Oke, jadi untuk kesimpulannya setelah kita lakukan analisis spasial dan lain-lain, kita mendapat bahwa ada beberapa tempat yang emang sangat ideal untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, mungkin dari tempat-tempat tersebut bisa saya katakan adalah tadi yang di dekat Lempuyangan karena memiliki akses transportasi yang lengkap dan juga memiliki tingkat keamanan yang juga lengkap karena ada CCTV-nya. Namun ada beberapa kekurangan yang mungkin ada di tempat itu yaitu dari faktor kepadatan penduduk. Nah, jadi kepadatan penduduknya karena mungkin ada di kota jadi sangat tinggi. Tapi hal itu bisa ditutupi dengan tadi yang sudah kita analisis yaitu faktor-faktor yang lainnya gitu. Dan untuk yang lainnya mungkin bisa jadi pertimbangan lah wilayah lainnya itu. Untuk tingkat gempanya juga rendah ya Mas kalau di tengah. Iya benar banget karena jauh dari titik gempanya kan di gunung juga jauh, di Betul atas, di banget. selatan juga jauh dari laut. Jadi pas di tengah-tengah gitu. Mungkin untuk orang yang pengen apa? Gimana Mas? Enggak jadi. Oke, jadi mungkin untuk orang yang pengen hidupnya tenang, slow living, mungkin bisa memilih di tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Nah, contohnya ada di Ini Gunung Kidul. daerah Bantul atau Gunung Kidul, bener banget tuh Kak. Ini ya di Gunung Kidul. Tapi Karena sedikit masih rawan memiliki gempa ya, tingkat Mas? kepadatan yang rendah. Benar. Nanti rumah saya hancur Kak Ardan. Sedikit rawan gempa ya Waduh, itu itu ya. tergantung amal. Oke, jadi sekian kesimpulan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kata-kata hari ini dari Stefano Geran. Oke, jadi kata-kata hari ini tetap enjoy living, stay di Jogja aja. Mahal. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau mungkin ada sikap yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.